Halo guys, welcome back to Person of Rex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum keluaran dari brand John Varvatos. Dan ini dia guys, John Varvatos Artisan 125 ml Eau de Toilette. Wow, ini adalah parfum yang cukup gue suka ya guys dari segi wanginya. Tapi memang bukan yang gue favoritkan untuk gue pakai saat summer gitu ya, atau saat musim panas di Jakarta khususnya. Tapi gue suka banget dengan wanginya yang satu ini. Oke, sebelum gue bahas lebih jauh lagi, gue akan membahas dulu untuk presentasi atau kualitas dari botol John Varvatos Artisan ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, bentuk botolnya so basic ya, so simple. Tapi aksesorisnya ini, nah ini yang bikin botol ini buat gua terkesan simple tapi juga klasik, tapi juga summernya tuh dapat gitu ya guys ya. Kesan-kesan tropicalnya itu sangat dapat banget. Oke, ini di bodinya sebenarnya dia itu botol kaca bening ya guys untuk di bagian dalamnya. Karena ornamen rajutan ini dia itu hanya cover. Oke, seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi kalau gue goyangin seperti ini, jusnya akan kelihatan. Tetap bisa gue kontrol pemakaian gue udah seberapa banyak, dan ini cukup oke kok. Oke, dan salah satu yang gue notice ya, pertama kali gue pegang botol ini, hati-hati terhadap ujungnya ini ya guys ya, atau rajutannya. Kadang-kadang suka ada yang keluar-keluar gitu ya guys. Jadi rawan untuk ketusuk ya guys, untuk jari kalian itu. Jadi pegangnya itu hati-hati, jangan terlalu terlalu terburu-buru gitu ya untuk pegang botol ini. Nah seperti ini ya guys ya. Nah ini cukup tajam nih guys, jadi kalau nggak hati-hati bisa ketusuk seperti ini gitu ya, posisi tangannya atau posisi jarinya bisa seperti ini ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Dan untuk ke bagian capsnya, dia terbuat dari besi berwarna seperti karat gitu ya guys ya, karatan atau rusty gitu. Dan di bagian lehernya ini, di bagian capsnya ini ada tulisan John Varvatos Artisan depan belakang ya guys ya. Dan untuk di bagian lehernya ini, leher untuk sprayernya juga ada tulisan John Varvatos ya guys. Dan berbahan besi ya, ini kuat banget, dan ini kokoh banget ya guys ya. Dan untuk si sprayernya sendiri, dia hanya tipis seperti ini ya guys, jadi dia tidak memanjang, jadi dia tipis, jadi cuma segini aja guys untuk kepala sprayernya. Oke, dan oke, untuk bodinya udah. Sekarang gua akan langsung untuk coba apakah sprayernya atau nozzle-nya ini bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau tidak. Kayak biasa ya guys. Oke, lanjut ya. Oh, oke. Kayak kedekatan dah. Kedekatan. Tapi mantap. Enggak gua sangka-sangka untuk John Varvatos yang satu ini. Gua beberapa kali ngelihat dari reviewer luar negeri ya guys, wanginya ini enak banget, dan ternyata beneran enak. Karena gue jarang banget ngelirik untuk brand John Varvatos ya guys. Dari lini manapun gue jarang sekali untuk beli parfum dari John Varvatos. Oke, overall untuk build quality, untuk presentasinya dari botol John Varvatos Artisan ini oke banget guys. Dan sekarang yuk lanjut untuk ngebahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya John Varvatos Artisan 125 ml Eau de Toilette. Di bagian top notes-nya dia ada clementine, ada tangerine, ada marjoram, dan juga ada thyme. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada orange blossom, ada ginger, lavender, dan juga jasmine.
Lalu di bagian base notesnya dia ada musk, woody notes, dan juga amber. So, dapat gue klasifikasikan untuk parfum yang satu ini ialah citrus aromatic untuk first impressionnya. Yang gue rasakan saat gue coba memakai parfum yang satu ini, di bagian openingnya langsung disuguhkan oleh wangi yang citrusi, tapi wanginya itu tidak berlebihan guys. Wanginya itu nggak menyengat banget gitu ya, nggak terlalu yang sharp, tapi cozy, tapi enak, dan juga ada unsur sweetnya di situ ya guys. Dan ini cukup berlangsung lama ya, sekitar semenit atau 2 menit gitu ya, untuk nantinya dia masuk ke fase kedua. Dan wangi dari tangerine dan juga clementine ini selain menumbuhkan aroma yang sweet, aroma yang citrusi, juga memberikan kesan yang fresh dan atau kesan yang energik. Jadi bener-bener bersemangat gitu ya guys. Lalu langsung masuk ke fase kedua. Kurang lebih dari 2 menit berlangsung ya. John Varvatos ini menunjukkan atau menyuguhkan wangi yang lebih floral, lebih white floral gitu ya guys. Ini enggak memberikan efek yang feminim ya, atau memberikan nuansa yang feminim, enggak guys, tapi memberikan nuansa yang lebih fresh lagi, lebih enjoyable lagi. Buat gue pribadi sih seperti itu ya. Gue ngerasa enjoy, dan gue berasa ini parfum unik dari unsur si white floralnya itu. Selain memberikan efek yang fresh tadi, unsur citrusinya yang energik tadi itu tidak hilang sama sekali guys. Malah menjadi suatu kombinasi atau jadi suatu mix yang bener-bener oke banget buat gua. Lalu kurang lebih masuk ke 5 menit berikutnya, barulah masuk ke fase dry down. Memang ini cukup cepet ya guys untuk masuk ke fase dry downnya. Dan yang gua rasakan di fase dry down ini ialah fase yang lebih warm, yang lebih hangat, yang lebih menonjolkan unsur woody-nya ya guys, dan unsur musk-nya juga sedikit sekali. Jadi memberikan parfum ini atau wangi dari parfum yang satu ini lebih maskulin gitu ya, lebih cowok, tapi tidak benar-benar yang dominan. Jadi lebih santai gitu ya, cowok-cowok yang mungkin lebih santai dari segi outfitnya, dari segi pembawaannya gitu ya guys. Menurut gue yang disuguhkan dari John Varvatos Artisan yang satu ini guys. Untuk longevity dari parfum ini sangat sangat gue sayangkan ya guys. Mungkin tergantung cuacanya juga ya. Kalau cuacanya terlalu panas yang berlebihan, entah kenapa parfum John Varvatos ini di gua itu kurang bisa bertahan lama. Jadi untuk longevity-nya kurang lebih di 2-3 jam itu di kulit gua saat gua berada di indoor di ruangan yang ber-AC, dan kurang lebih 1 jaman itu di kulit gua juga saat gua berada di outdoor, di di tempat yang sejuk gitu ya, atau di ruang terbuka yang sejuk. Dan untuk di baju kurang lebih 3 jaman saat di indoor dengan ruangan ber-AC, dengan suhu ber-AC. Dan untuk di outdoor pun juga nggak bertahan lama ya, kurang lebih 1-1,5 jaman lah di outdoor, di iklim yang sejuk atau di suhu ruang yang sejuk gitu ya untuk di outdoornya. Dan saat di panas-panasan atau saat di outdoor dengan suhu yang panas gitu ya, atau dengan suhu yang hangat plus ada polusi, baik itu asap kendaraan maupun dari matahari ya, sinar matahari yang berlebih, di kulit gua maksimal itu bisa bertahan di 1 jaman guys. Wah, ini agak mengecewakan sih buat gua. Lalu untuk di baju sama ya, 1 jaman lah gitu ya, 1 jaman lah gitu ya. Itu untuk di baju saat gue berada di outdoor dengan suhu yang panas. Dan untuk longevity-nya tadi itu dapat gue golongkan dari weak to moderate ya guys.
Karena apa? Karena di setiap pengalaman orang atau setiap orang lain yang memakai parfum ini pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Bisa di mereka itu lama gitu ya, untuk longevity-nya bisa bertahan dengan lama, atau juga bahkan ada yang sepengalaman dengan gua, dan sangat gua sayangkan. Sekali lagi, wanginya ini udah enak banget buat gua, udah unik banget, tapi longevity-nya nggak sebagus itu guys. Oke, dan untuk shades-nya bisa gua katakan ini moderate ya guys. Dan untuk projection dari wanginya itu nggak terlalu jauh ya. Itu hanya orang yang melewati kalian atau yang berpapasan dengan kalian itu yang bisa mencium wangi dari yang satu ini. Untuk occasionnya sangat-sangat casual ya, untuk kegiatan casual kalian, entah kalian mau hangout dengan teman-teman kalian gitu ya, entah kalian mau ngumpul-ngumpul keluarga gitu, ini oke banget. Dan harap dipakai tidak untuk malam hari. Oke guys, jadi ini adalah parfum yang cocok dipakai di pagi sampai sore hari lah. Ini oke kok. Tapi untuk malam, enggak guys, nggak cocok banget pakai parfum yang satu ini. Dan untuk office scent itu tergantung dari kalian masing-masing ya. Apabila kalian mau pakai parfum ini untuk kegiatan kalian bekerja di kantor gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue kurang menyarankan. Mungkin ada parfum yang citrusy yang lebih baik lagi untuk bisa dipakai di saat ngantor ya, atau agak-agak resmi gitu ya. Itu nggak gue temukan di parfum yang satu ini. Jadi bener-bener kegiatan yang santai, bener-bener kayak suasana yang liburan gitu ya, kayak kalian pergi ke pantai gitu, ini sih cocok banget. Oke guys, dan untuk pengaplikasian ini gua nggak pakai berlebih ya guys ya, jadi cuma 4 kali di kulit, yaitu di belakang kuping kiri, belakang kuping kanan, dan juga di lipatan tangan gua kiri kanan gitu ya. Atau kalaupun gua nggak dipakai di tangan, gua akan di bawah leher dan di belakang tengkuk gua. Lalu untuk di baju kiri kanan aja, di lengan kiri lengan kanan, cukup sekali spray. Dan dia untuk di respray lagi oke banget guys, asal nggak berlebihan ya guys. Meskipun dia sweetnya ini nggak yang terlalu dominan, tapi bisa bikin pusing juga guys wanginya. Oke, kalau kalian terlalu berlebihan gitu untuk pakai parfumnya, ini bisa bikin jadi bumerang gitu ya buat penciuman kalian, jadi bikin nggak enak feel kalian untuk pakai parfum yang satu ini. Oke, sekarang setelah penjelasan gue tadi, gue akan masuk untuk ke bagian harganya. Gue beli di harga 650.000. Itu gue di offline store ya. Dan mungkin kalau kalian beruntung entah di offline store atau di online store, itu kalian bisa mendapatkan harga yang sama dengan gua atau yang lebih murah lagi. Itu good deals banget sih guys untuk brand John Varvatos seperti ini. Dan ya seperti itu. So thank you banget ya guys udah nonton video gue ini. Mohon maaf banget apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian gue, ada kekurangan dalam pelafalan gue ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys kalau ada pertanyaan. Dan mungkin kalian yang sudah pernah pakai John Varvatos Artisan seperti ini dan ingin membagikan sharing ya, untuk sharing pengalaman kalian, silahkan tulis di kolom komentar juga. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama untuk kalian yang sedang mencari yang parfum yang fresh, parfum yang citrusy, yang cocok untuk kegiatan hangout kalian dari pagi sampai sore hari. Nah, gua rasa John Varvatos yang satu ini cocok banget untuk kalian atau bisa kalian jadi bahan pertimbangan. Oke guys, sekali lagi thank you banget ya yang udah nonton, yang udah nyempetin nonton. Jangan lupa subscribe, share, likes, dan juga komen. Karena dukungan kalian buat channel gue ini bener-bener berarti banget guys. Bener-bener penting banget buat kelangsungan channel gue ini. Oke, so
Gua Diki from Person of Rex signing out. Ciao.